Aku udah pakai hampir semua website builder yang ada untuk bisnis-bisnisku sendiri. Aku udah bikin puluhan situs web dan juga di video ini aku bakal bahas semua yang perlu kamu tahu tentang masing-masing website builder tersebut. Sisi baiknya, buruknya, dan dalam kondisi apa alat itu paling cocok digunakan. Tujuan utama video ini adalah membedah berbagai website builder ini dan ngasih tahu kamu semua info pentingnya. Dan di akhir nanti aku akan rekomendasiin mana yang paling pas buat kamu. Karena ya, situasi dan kebutuhan setiap orang pasti beda kan. Sebelumnya aku mau bilang kalau video ini gak disponsori, gak ada yang bayar aku dan untuk masukin perusahaan mereka di video ini. Semuanya murni berdasarkan pengalaman pribadi dan rekomendasiku sendiri. Tapi kalau kamu itu pengen bantu dukung channel ini, aku akan naruh link ke semua website builder tersebut di bawah. Kalau kamu pakai link itu bakal bantu dukung channel aku dan ya supaya aku itu bisa terus bikin video gratis kayak gini. Oh, dan beberapa link itu juga bakal kasih kamu diskon yang lebih gede daripada yang bisa kamu temuin langsung di internet loh. Jadi ya, ini jelas menguntungkan buat kita berdua. Nah, website builder pertama yang akan kita bahas adalah WordPress.org. Ini adalah website builder dan sistem manajemen konten paling populer di dunia. Ini sepertinya gratis dan bersifat open source, tapi kamu itu bakal butuh platform hosting supaya bisa menggunakannya. Ya, dengan WordPress, kamu itu bisa bikin situs web yang paling luar biasa. Aku udah pakai ini selama bertahun-tahun dan aku bisa bilang tanpa ragu kalau ini adalah salah satu platform pembuat web paling kuat yang ada. Kalau kamu itu mau beli hosting buat situs WordPressmu, aku rekomendasiin pakai Hostinger. Aku taruh linknya di bawah dan kalau kamu itu pakai link eksklusif itu dan masukin kode Charlie Cheng saat pembayaran, kamu bisa dapat hosting web di bawah $3 per bulan. Dan itu juga udah buat bikin sampai 100 situs website berbeda. Asli, itu gila banget. Hal pertama yang pengen aku sampaikan tentang WordPress itu adalah, meskipun ini sangat populer, tantangan belajarnya cukup berat guys. Tapi jelas bukan yang paling mudah ya. Kabar baiknya, WordPress adalah editor tanpa kode gitu. Dan artinya, kamu itu nggak perlu jago coding buat bikin website yang keren. Emang sih, kamu itu bisa bikin kode untuk optimisasi lebih lanjut, tapi kamu itu nggak wajib tahu itu. Hal favorit aku tentang WordPress itu adalah ini, cara paling murah untuk bikin website bagus. Seperti yang aku bilang tadi, platformnya gratis dan kamu itu cuma butuh layanan hosting doang dan harganya sangat terjangkau, cuma beberapa dolar per bulan. Salah satu hal terbaik dari WordPress itu adalah pilihan pluginnya. Ada banyak sekali plugin dari pihak ketiga yang bisa kamu pasang dan plugin ini bisa bantu kamu soal SEO, nambahin fungsi tambahan ke website kamu seperti jualan e-commerce dan lain-lain. Ada juga website builder drag and dropnya di dalam WordPress ini seperti Elementor yang sangat aku rekomendasikan buat kalian. Kalau kalian itu manfaatin plugin-plugin ini dengan benar, website kamu itu bener-bener bisa naik kelas nantinya. Selain itu, ada banyak sekali tema yang bisa kamu pasang dan ini bikin proses pembuatan websitenya tuh jauh lebih mudah. Template-template ini pada dasarnya ngasih kamu itu fondasi yang tinggal kamu kustomisasi sendiri. Sekarang beberapa kekurangan dari WordPress itu adalah dia itu lebih sulit digunakan dibandingkan banyak website builder lainnya yang akan kita bahas di video ini sih. Jadi kalau kamu itu nggak mau repot belajar cara pakai WordPress dan mau bikin website dengan sangat cepat, mungkin ini bukan pilihan terbaik. Kemungkinan besar kamu itu harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajarinya. Kamu itu mungkin bakal nemuin masalah yang bikin troubleshooting gitulah. Dan ya, ini bukan buat orang yang gampang menyerah ya teman-teman. Meski begitu, secara keseluruhan ini adalah website builder yang fantastis banget. Ada lebih dari 60.000 plugin yang bisa kamu pilih loh, yang mungkinin kamu untuk ngebangun jenis website apapun yang kamu inginkan dari awal. Dan kalau kamu itu mencoba membangun website yang benar-benar bisa berkembang seiring dengan bisnis kamu, maka WordPress mungkin adalah pilihan yang fantastis. Oke, jadi pembuat website berikutnya yang akan aku bahas itu adalah Wix. Wix ini dimulai di tahun 2006 dan selama beberapa tahun terakhir platform ini benar-benar berkembang menjadi salah satu pembuat website paling populer di luar sana. Salah satu hal terbaik yang aku sukai dari Wix itu adalah antarmukanya yang sangat intuitif. Artinya ini sangat-sangat mudah sekali buat kamu untuk membangun website dengan fitur drag and drop mereka. Jadi kalau kamu itu benar-benar pemula dan nggak mau terlalu repot belajar cara bikin website, Wix bisa menjadi pilihan yang luar biasa. Mereka juga punya banyak sekali template berbeda yang menurutku semuanya tuh kelihatan sangat bagus banget. Kamu itu bisa milih salah satu template yang sesuai dengan jenis website yang kamu buat dan menyesuaikannya gitu. Dan kamu itu bakal memiliki website yang sangat tampak profesional dalam waktu kurang dari 1 jam. Ada juga Wix ADI, ini singkatan dari Artificial Design Intelligence. Wix menyertakan alat AI ini yang pada dasarnya dapat membantu kamu membuat konten untuk website kamu dan merancang halamanmu menggunakan kecerdasan buatan. Dan kalau kamu itu sebenarnya tahu cara coding, kamu juga bisa menerapkannya di Wix Code sih ke dalam websitenya. Dan ini mungkinin kalian untuk ngelakuin kustomisasi lebih lanjut gitulah. Sekarang dari segi harga, Wix ini sedikit lebih mahal ya daripada website builder lainnya. Tapi aku mau bilang kalau ini masih cukup terjangkau guys. Paket termurah mereka itu mulai dari $16 per bulan. Ini udah termasuk domain custom gratis, ruang penyimpanan 2 GB, sertifikat SSL gratis, dan banyak lagi. Semakin banyak fitur yang kamu tambahin, harganya akan jadi makin mahal sih. Tapi salah satu hal terbaik tentang Wix itu adalah mereka itu sebenarnya punya paket gratis. Artinya, kamu itu bisa mulai bangun website tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, aku pribadi sangat nggak menyarankan untuk terus menggunakan paket gratis ini karena kamu itu nggak bisa menggunakan domain custom dan branding Wix akan muncul di mana-mana di situs kamu. Jadi kalau kamu itu memilih jalan ini, kamu pasti pengen melakukan upgrade di kemudian hari kan. Tapi aku suka fakta bahwa mereka mengizinkan kalian ngebangun website tanpa biaya di awal dan ngasih kalian itu pilihan untuk bayar nantinya. Dalam hal kemudahan penggunaan, menurutku Wix ini sangat-sangat mudah dipelajari dan digunakan ya. Jadi kalau kamu itu benar-benar pemula, kalian itu mungkin bisa bikin website dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan ya, seperti yang aku katakan, antarmuka drag and drop mereka itu sangat mudah digunakan juga. Kalian tuh benar-benar tinggal pilih elemen yang pengen ditempatin aja di website dan juga tinggal drag and drop aja ke tempat yang kalian pengen guys. Kalian juga bisa ngehapus seluruh bagian dengan sangat mudah, menambahkan bagian baru menggunakan template mereka dan banyak lagi sebenarnya. Mereka juga punya fitur e-commerce. Ini buat kalian yang pengen jual produk melalui Wix ya.
Mereka juga punya layanan pelanggan 7 kali 24 jam yang sangat bagus banget, serta forum komunitas tempat kamu itu bisa belajar cara pakai Wix. Untuk kelebihannya dan kekurangannya, aku rasa kelebihannya adalah semua hal yang udah kita bahas tadi, tapi ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah kalian tuh seperti terkunci pada template yang kalian gunakan. Begitu kalian itu udah milih template dan mempublikasikannya, cukup sulit untuk kembali dan mengubahnya. Kalian tuh pada dasarnya harus bikin ulang website dan juga mulai dari awal lagi gitulah. Selain itu, soal paket gratis mereka, ini kedengarannya lebih bagus daripada kenyataannya. Ya, kalian bisa mulai membuat website, tetapi kalau kalian itu pengen bener-bener mempublikasikannya dan pengen terlihat profesional, maka kamu itu bakal butuh paket berbayar. Aku juga nggak menyarankan menggunakan Wix kalau kamu itu mencoba bikin website yang sangat kompleks. Jadi, kalau kamu itu punya perusahaan besar dan mencoba bangun website yang masif, ini mungkin bukan pilihan terbaik. Aku lebih suka mengarahkan kalian ke WordPress atau mungkin Webflow. Kekurangan terakhir adalah harganya sedikit lebih mahal daripada beberapa opsi lainnya. Meskipun masih relatif terjangkau ya, di angka $16 per bulan. Jadi kalau kalian itu pengen bikin website dan pemula dan pengen bikin website yang sangat cepat, menurutku kalian bisa bersedia mengeluarkan sedikit lebih banyak uang. Atau kalau kalian tuh pengen coba-coba bikin web tanpa benar-benar publikasiinnya ke dunia luar, maka Wix adalah pilihan yang bagus buat itu. Oke, opsi berikutnya yang akan kita bahas adalah Hostinger. Hostinger ini dimulai pada tahun 2004 dan baru-baru ini mereka merilis website builder yang sangat keren yang sebenarnya aku juga sangat suka menggunakannya. Ya, Hostinger juga mungkinin kalian untuk bikin website menggunakan WordPress. Awalnya mereka emang layanan hosting WordPress sih, tapi saat kalian itu mendaftar, layanan ini udah termasuk dengan Hostinger website buildernya dan ini gratis. Website builder ini cukup mirip dengan Wix. Ini adalah editor drag and drop gitulah, yang ini lengkap banget. Artinya sangat mudah digunakan bagi pemula. Hostinger juga menyiapkan banyak template yang terlihat sangat profesional buat kamu. Kalian tuh bisa milih jenis situs website yang pengen dibuat, lalu pilih template yang sesuai dengan industri tersebut. Hostinger website builder juga punya banyak alat AI yang benar-benar bisa mempercepat proses pembuatan website gitu. Contohnya ada AI Writer. Ini mungkinin kalian buat nulis konten menggunakan AI mereka. Ada AI Heatmap yang bisa identifikasi di bagian mana orang-orang itu akan melihat website kalian yang membantu kalian untuk nempatin detail penting di titik-titik tempat tersebut. Dan secara keseluruhan, ini adalah website builder yang sangat bagus yang aku rekomendasikan. Dalam hal harga, Hostinger ini adalah paket termurah di daftar ini ya teman-teman. Dan ini adalah paket yang aku rekomendasikan buat kalian, yaitu paket premium web hosting. Kalau kalian itu pakai link di bawah di deskripsi, nanti harganya itu bakal dapat diskon loh. Dan pas check out, aku itu sangat saranin untuk masukin kode Charlie Cheng sebagai kode diskon agar kalian itu dapat potongan harga yang lebih besar lagi. Totalnya itu sekitar $30 untuk 1 tahun hosting. Dan kalian bisa bikin hingga 100 website berbeda dengannya. Itu tuh udah termasuk domain gratis dan SSL gratis, penyimpanan 100 GB, opsi untuk bikin website dengan WordPress. Dan meskipun opsi ini ada di urutan ketiga dalam daftarku, ini sebenarnya yang aku rekomendasikan kalau kalian itu nyari website builder yang sejati gitulah dan yang sangat mudah untuk memula dan tetap mungkinin kalian buat bikin website yang tampak sangat profesional. Aku saranin ambil paket 12, 24 atau 48 bulan guys untuk mendapatkan harga yang terbaik ya. Dalam hal kegunaan dan kecepatan, Hostinger tuh hebat banget menurutku. Kecepatan website mereka itu fantastis dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan adalah nilai tambah yang besar. Aku udah habisin beberapa bulan terakhir buat cobain website builder ini dan ya, aku bener-bener berpikir ini tuh nyaingin Wix loh. Plusnya adalah Hostinger ini punya opsi e-commerce dan dukungan pelanggan mereka juga luar biasa sih. Buat kelebihan dan kekurangannya, jujur kelebihannya tuh ini terjangkau banget ya. Harganya murah banget lah, mudah digunakan dan sangat simple buat bikin website dan dia tuh punya banyak pilihan AI dan desain yang beragam serta responnya yang fantastis banget guys. Kekurangannya adalah kalau kamu itu pengen bangun website yang sangat kompleks, aku nggak saranin website builder ini dan lebih baik gunakan WordPress aja di Hostingernya ya. Nah untuk e-commerce yang serius, ada pilihan yang jauh lebih baik ya kayak Shopify. Buat migrasinya, kalian tuh bisa mindahin website kamu di masa depan, tapi itu nggak terlalu mudah karena ekspor konten itu agak merepotkan. Untuk integrasinya ini terbatas ya dibandingkan beberapa builder lainnya. Secara keseluruhan, Hostinger website builder ini adalah pilihan fantastis bagi hampir siapa saja yang nonton video ini. Kalian tuh punya pilihan untuk menggunakan WordPress atau builder bawaan mereka. Ini adalah opsi yang paling terjangkau di daftar ini dan kalian itu bisa dengan mudah membangun website profesional dalam waktu kurang dari 1 jam. Website builder berikutnya akan kita bahas adalah Webflow. Webflow didirikan di tahun 2013 dan pastinya merupakan pilihan yang tepat bagi para desainer website profesional. Aku nggak bakal rekomendasiin platform ini kalau kalian tuh bener-bener pemula dan pengen website yang jadi dengan cepat dan nggak mau belajar cara pakai Webflow karena platform ini jelas lebih sulit digunakan dibandingkan beberapa website builder lainnya. Tapi Webflow itu menawarkan kustomisasi yang lebih luas guys. Salah satu hal terbaik dari Webflow adalah visual CSS grid-nya ya. Ini mungkinin kamu sebagai desainer punya fleksibilitas penuh dalam pembuatan desain. Builder mereka juga punya desain yang super responsif dan bakal otomatis menyesuaikan tergantung ukuran layar pengunjung. Mereka juga punya kemampuan CMS dan e-commerce yang sangat solid. Untuk starter plan-nya ini gratis. Ini cukup oke untuk mulai nyoba, tapi aku nggak menyarankan ini untuk website profesional ya. Untuk basic CMS dan bisnis, ini mulai dari $14 per bulan dan ditagi tahunan ya. Kalau kalian itu mau bayar bulanan, harganya mulai dari $18 per bulan. Ini udah termasuk domain custom dan kemampuan bikin website yang keren banget. Nah, buat yang e-commerce, paket ini terpisah lebih mahal. Mulai dari $29 per bulan, ini tahunan, hingga $74 per bulan untuk paket plusnya. Kekurangan utama Webflow adalah kurva pembelajarannya ya. Belajar bikin website di Webflow itu nggak gampang. Ini jauh lebih sulit dibandingkan platform lain yang kita bahas di video ini. Mungkin setara dengan WordPress lah. Tapi seperti yang aku bilang, ini sempurna buat desainer karena kamu itu bisa bangun desain yang sangat canggih dan fitur custom. Kalau kalian itu mau
mau bikin website yang unik banget tanpa harus belajar coding, Webflow adalah platform yang luar biasa. Itulah kenapa banyak perusahaan teknologi dan startup pakai Webflow. Mereka itu juga punya layanan pelanggan yang oke, serta banyak tutorial dan kursus online. Jadi kalau kamu itu siap buat belajar, ini jadi pilihan terbaik. Selanjutnya kita bahas Shopify. Kalau kalian itu pernah dengar tentang Shopify, kalian tuh pasti tahu kalau mereka ini paling dikenal sebagai platform e-commerce ya. Dan mayoritas bisnis kecil online yang jualan barang fisik atau digital itu pakainya Shopify. Bukan cuma platform e-commerce loh, mereka juga mungkinin kalian tuh bangun website yang tampilannya sangat bagus banget. Aku udah pakai Shopify selama bertahun-tahun dan kalau kalian tuh mau jualan produk, ini bisa jadi opsi yang fantastis. Terus kenapa pilih Shopify? Karena di sini fokus jualan guys. Hal yang paling aku suka adalah Shopify memang dibangun khusus untuk jualan gitu lah. Kalau bisnis kamu itu berputar di sekitar penjualan produk, Shopify adalah pilihan yang mantap banget. Terus ada template ya, dimana mereka itu punya banyak banget template bagus yang bikin proses pembuatan website jadi jauh lebih mudah dan cepat. Ada juga editor intuitif, dimana buildernya ini cukup mudah digunakan. Ini bukan editor full drag and drop gitu kayak Wix atau Hostinger, tapi lebih ke versi hybridnya gitu lah. Satu hal yang perlu aku sampaikan, Shopify itu punya banyak tema gratis, tapi kalau kamu itu mau upgrade ke tema premium berbayar, harganya bisa lumayan mahal guys. Secara harga, Shopify ini cukup bersaing dengan platform e-commerce lainnya ya. Dan kalau kalian tuh pakai link khusus aku di bawah ini, Shopify itu harganya cuma $1 per bulan, dan itu untuk 3 bulan pertama. Kalian tuh bahkan nggak perlu masukin kartu kredit untuk 3 hari pertama. Dan setelah itu, paket bulanan mereka mulai dari $39 per bulan, dan ini bayar bulanan. Atau kalau kalian tuh mau bayar tahunan, harganya turun jadi $29 per bulan guys. Menurutku, ini harga yang sangat adil buat platform e-commerce skala Shopify. Jujur aja, toko e-commerce pertama aku itu dibangun di Shopify dan itu mudahin aku banget untuk mulai jualan. Memang ada banyak alternatif lain sih. Misalnya, kalau kalian tuh pakai WordPress, kalian tuh bisa pakai plugin WooCommerce. Untuk Hostinger dan Wix juga punya opsi bawaan kok. Tapi kalau fokus utama kamu adalah jualan, aku tetap bilang Shopify adalah pilihan terbaik. Ada alasannya kenapa hampir semua toko online itu pakainya Shopify. Dan itu karena mereka emang terbaik di bidangnya sih. Pembuat website selanjutnya yang kita bahas adalah Squarespace. Squarespace ini udah jadi salah satu favorit aku selama bertahun-tahun. Aku sering banget pakai ini buat website fotografiku. Dan sebenarnya kamu itu bisa bangun jenis website apapun yang kamu mau sih. Kalau kamu itu pemula dan gak mau menghabiskan banyak waktu untuk bikin website, Squarespace ini adalah pilihan yang fantastis. Satu hal yang paling menonjol dari Squarespace itu adalah template-nya. Mereka itu punya banyak banget template keren yang bikin kamu itu bisa punya website terlihat profesional hanya dengan beberapa klik. Mereka juga melakukan banyak perubahan pada sistem editornya dalam beberapa tahun terakhir yang bikin platform ini tuh makin oke. Kabar baiknya adalah Squarespace ini punya free trial. Jadi kalau kamu itu pakai link aku di bawah, kamu itu bakal dapat uji coba gratis dan untuk harganya tuh mulai dari $16 per bulan kalau kalian tuh bayar tahunan. Ini bisa sampai $49 per bulan untuk paket advance e-commerce-nya. Kalau bayar bulanan, ini mulai dari $23 per bulan sampai $65 per bulan. Jadi memang bukan yang termurah, tapi ini masih sangat masuk akal. Di Squarespace, kami pada dasarnya membayar pada desainnya. Sistem editnya juga cukup mudah sekali, dan ini bukan full drag and drop gitu ya. Tapi kamu itu bisa pilih blok konten dan menggesernya gitu ke dalam website. Mereka juga punya platform blog yang cukup kuat. Jadi kalau kamu itu mau bikin blog, ini salah satu opsi termudahnya guys. Nah, itu tadi ringkasan dari 6 pembuat website yang berbeda. Aku tahu kita bahas banyak hal, tapi menurut aku buat kebanyakan dari kalian yang nonton video ini, kalau kalian tuh pemula dan gak mau ribet belajar bikin website dan mau keluar uang sesedikit mungkin, maka Hostinger mungkin jadi pilihan terbaik buat kamu. Aku sebenarnya cuma dapat komisi kecil dari mereka, apalagi kalau dibandingin platform lainnya. Tapi aku mau kasih saran terbaik buat kalian karena aku rasa itu opsi paling terjangkau yang cocok buat mayoritas dari kamu. Tapi secara keseluruhan, kamu itu nggak bakal salah pilih dengan opsi manapun di sini. Semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Semoga video ini bisa kasih kamu itu kejelasan buat menentukan platform mana yang mau kamu pilih. Sekali lagi, semua link ada di deskripsi di bawah. Beberapa link itu bakal kasih kamu itu diskon terbesar yang nggak didapat orang lain. Dan di saat yang sama, kamu itu juga bantu dukung channel aku. Jadi terima kasih banyak sebelumnya ya. Dan selamat membangun websitenya. Ini bakal seru banget loh. Kamu itu bakal belajar banyak hal dan aku itu bener-bener percaya siapapun yang mau bangun bisnis harus belajar web designer gitu. Dan terima kasih udah nonton. Kalau kalian tuh suka videonya, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe untuk konten seperti ini. Aku bikin banyak video tentang keuangan pribadi, kewirausahaan, dan investasi. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!